Manusia memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam suatu tatanan struktur masyarakat yang didiami. Fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya. Satu bagian tidak bisa dipisahkan dari bagian lainnya. Hubungan terjadi ketika manusia memiliki pola interaksi yang stabil dan ketergantungan dalam hal yang saling menguntungkan. Pola struktur sosial dapat dipengaruhi oleh jumlah orang yang berbeda, kedudukannya seseorang, peran yang dimiliki seseorang dalam suatu tatanan kemasyarakatan. Fungsionalisme Durkheim ini tetap bertahan dan dikembangkan oleh dua ahli antropologi, yaitu Bronislaw Malinowski dan A.R. Redlife-Brown. Mereka dipengaruhi oleh ahli sosiologi yang melihat masyarakat itu sebagai organisme hidup. Hubungan antar anggota masyarakat saling ketergantungan yang berarti peran komponen-komponen masyarakat ini tidak dapat dilakukan jika komponen lain tidak menjalankan peran sesuai kedudukannya. Telah diidentifikasi perihal lembaga, masyarakat setempat, dan masing-masing anggota masyarakat mencerminkan derajat kelengkapan tertentu dari suatu sistem sosial. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang berisi perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, yaitu orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, anak yatim, kaum miskin, kemudian berbuat baik pada tetangga jauh maupun tetangga dekat, teman sejawat, dan hamba sayang. Ayat ini berisi etika bertetangga yang mana dalam suatu hubungan bermasyarakat dengan tetangga itu dijalankan dengan baik, maka akan tercipta suatu kondisi yang harmonis dalam masyarakat tersebut. Diperintahkan menjalankan fungsi sebagai anak, sebagai saudara, sebagai tetangga, dan sebagai sahabat, yang mana fungsi dari semua hubungan itu berbeda-beda. Jika fungsi itu baik, fungsi sebagai orang tua, fungsi sebagai tetangga, baik tetangga jauh maupun tetangga dekat, serta fungsi-fungsi lainnya dijalankan dengan baik, maka akan tercipta suatu keadaan masyarakat yang seimbang. Hal ini sejalan dengan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Emil Durkheim, yang mengatakan kemasyarakatan diumpamakan seperti tubuh kita jika semua organ berfungsi dengan baik, maka kondisi seluruh tubuh akan seimbang. Nah, sama halnya seperti dalam suatu tatanan masyarakat. Jika semua anggotanya menjalankan fungsi dengan baik dan menjalankan interaksi secara seimbang, nah maka akan dicapai suatu tatanan masyarakat yang harmonis dan seimbang pula. Dalam teori sosial sudah dijelaskan hubungan timbal balik antar anggota masyarakat yang diatur oleh sistem sosial yang melibatkan kedudukan dan peran. Hal ini senada dengan isi ayat ini yang mana memerintahkan orang yang miskin untuk menimba ilmu dari kerabat yang kaya, dan sebaliknya, kerabat yang kaya dianjurkan berinfak kepada saudara yang miskin. Allah tidak menyukai hamba yang sombong kepada kerabat dan tetangganya, yaitu yang membanggakan diri dan merendahkan masyarakat lain yang ada di sekitarnya. Sudah jelas, jika hal ini dilakukan, maka keharmonisan dan keseimbangan fungsi tidak akan tercapai.